moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender it now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh yeah, 'cause all my life you have been faithful. Yes, you Lord. And all my life you have been so good. Oh, with every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of There may be storms that won't move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and
sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, as they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. One day I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present sufferings will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever, they still go on forever, they still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. Salam Bapak Ibu semua, kita sungguh-sungguh bersyukur kita bisa masuk dalam bulan Agustus tahun 2022. Dan sepanjang bulan Agustus kita akan belajar seri baru tentang bagaimana kita bisa mengatasi kecemasan, rasa takut, kekhawatiran. Dan hari ini saya akan mulai tema khusus atau tema kecil tentang jawaban terhadap kecemasan yang akan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. Sebelum membahas bagian firman Tuhan ini lebih jauh, mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, hamba sungguh bersyukur karena kami punya kesempatan untuk belajar tentang uang di bulan lalu. Tapi kalau Tuhan izinkan kami belajar tentang kecemasan, anxiety, depresi, dan berbagai hal yang menyangkut emosi manusia yang negatif lainnya, hamba berdoa supaya bagian ini sungguh menjadi rangkaian yang menguatkan kami di hari-hari terakhir selama kami diizinkan Tuhan hidup di dunia ini. Hamba berdoa supaya dengan belajar tiap-tiap bagian ini, kami belajar untuk melepaskan kekhawatiran kami di bawah kaki salib-Mu. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini, berkatilah firman Tuhan ini sebagaimana firman Tuhan ini sudah lebih dahulu memberkati hidup hamba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu bicara soal kekhawatiran, keputusasaan, kesedihan, kecemasan, bicara soal patah semangat, soal stres, soal ketakutan, soal ketidakpuasan. Semua kata-kata ini bicara soal emosi manusia yang sebenarnya sangat-sangat berhubungan dengan masalah spiritual atau kerohaniannya. Dan semua kategori kata yang saya sebut tadi ini dirangkum oleh Petrus, oleh Rasul Petrus dalam satu ayat. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, anxiety adalah masalah terbesar di Amerika dan kota-kota besar lainnya di dunia. Dan makin meledak atau makin melunjak sejak tahun 2020 ketika COVID merebak. Sehingga tawaran untuk counseling terhadap orang tua, orang muda, anak-anak untuk mengatasi kecemasan, kekhawatiran mereka ini makin meningkat. Di sekolah saya punya anak yang masih high school, hampir tiap hari dari tahun 2020 sampai sekarang. Orang tua dikirim email bagaimana orang tua harus mengatasi anak-anak yang hidup dalam anxiety, kekhawatiran, ketakutan, depresi. Bagaimana kalau kita tidak mengatasinya dan kita tidak bisa mengatasinya, sebaiknya kita segera membawanya kepada konselor di sekolah maupun di tempat-tempat yang sudah mereka tunjuk. Sehingga Bapak Ibu, masalah ini tidak hanya menjadi masalah orang tua, tapi masalah anxiety, kekhawatiran, ketakutan menjadi masalah semua umur dalam semua strata sosial, strata ekonomi apapun. Di North America dan di Kanada, dua negara ini, 43% penduduknya adalah orang-orang yang mengidap anxiety. Sehingga anxiety ini adalah hal yang boleh dibilang populer di tengah-tengah negara ini. Bayangkan, separuh populasi dari kedua negara ini mengalami anxiety. Tahun 2002, Paxil dan Zoloft adalah dua obat antidepresan yang paling populer, merupakan top 10 dari prescription yang diorder oleh orang-orang di Amerika dan di Kanada. Total dua obat itu Bapak Ibu, penjualannya hampir 5 billion US dollar. Bayangkan Bapak Ibu, sehingga anxiety, panic disorder dan teman-temannya, kekhawatiran, kecemasan, keputusasaan, depresi, stres dan sebagainya. Ini tidak saja merupakan big problem di Amerika, di kota-kota besar, di negara-negara yang berteknologi tinggi, tapi merupakan big business di mana orang mendapatkan uang yang banyak dari situ. Dan sangat menarik bahwa Alkitab menuliskan tentang masalah kekhawatiran, kecemasan ini ribuan tahun yang lalu dengan sempurna. Karena apa? Bisa mendekati, menjawab pergumulan-pergumulan kita pada masa sekarang. Alkitab juga menjelaskan secara detail bahwa masalah anxiety atau depresi, kekhawatiran dan sebagainya ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Nabi Elia salah satu contohnya, dia mengalami depresi yang parah. Daud, seorang pemazmur, seorang raja besar, seorang nabi besar, mengalaminya juga. Kalau Bapak Ibu baca banyak Mazmur 42, Mazmur 139, Mazmur 94. Saya kasih contoh aja, Mazmur 94 ayat 19 bicara soal anxiety yang dialami oleh penulisnya. Dia katakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku.
Semua ayat ini menyadari bahwa kekhawatiran, anxiety itu kita sebenarnya sadar ketika kita mengalaminya. Hati kita tahu bahwa kita sedang mengalami kekhawatiran dan kecemasan dalam level apapun. Bapak Ibu, dalam sejarah gereja, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, menobatkan banyak orang, bergelut, mengalami perang yang besar dengan depresi dia. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah, apakah Tuhan memiliki jawaban terhadap anxiety, terhadap depresi, terhadap kekhawatiran, patah hati, putus asa, dan ketidakpuasan? Apakah Alkitab memiliki jawabannya? Dalam bagian firman Tuhan ini kita akan melihat satu demi satu apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Dunia memberi jawaban bagi anxiety dengan obat. Tapi Tuhan memberi jawaban terhadap anxiety kita dalam 1 Petrus 5 ayat 5-11. Kita akan melihat ayat-ayat ini ketika saya menguraikan bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama, hal pertama dan terpenting sebelum kita menggali jawaban yang Tuhan berikan terhadap kecemasan, kekhawatiran, dan sebagainya adalah kita harus jujur mengakui bahwa kita sedang mengalami atau sedang struggle, sedang berhadapan dengan anxiety, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, ketakutan yang mendalam, dengan stres, dengan depresi, dengan patah hati, dengan ketidakpuasan, dan sebagainya. Kita harus mengakuinya dengan jujur terhadap diri kita dan terhadap Tuhan. Bapak Ibu, mengapa kita harus mengakuinya sebagai langkah pertama? Karena bagaimana seseorang dapat ditolong atau mencari jawaban terhadap keputusasaan, depresi, masalah yang dia alami kalau dia tidak pernah jujur terhadap dirinya sendiri dan terhadap Tuhan. Sehingga kalau kita mau mengakuinya, coba kita lihat masing-masing diri kita. Apakah saya sekarang sedang bergelut dengan depresi, dengan anxiety, dengan kekhawatiran? Dan kita tidak perlu malu terhadap perasaan itu karena itu bagian dari kehidupan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, kita tidak saja sakit secara jasmani, tapi kita juga sakit secara emosi. Kita tidak perlu merasa tidak rohani jika kita mendapati diri kita sedang dealing, sedang struggle dengan kekhawatiran dan teman-temannya. Bapak Ibu tahu apa yang disebut dengan anosognosia? Anosognosia adalah satu gejala pada seseorang yang tidak menyadari kondisi kesehatan mental mereka sendiri atau mereka tidak dapat melihat kondisi mereka secara akurat. Kita mungkin berpikir orang ini menyangkal atau deny kondisi mereka karena mereka takut atau keras kepala. Anosognosis secara fisik atau secara mental ini berbahaya, tapi lebih berbahaya kalau itu terjadi secara rohani. Anosognosia secara rohani. Artinya ini membuat kita tidak mau mengakui bahwa kita sedang struggle dengan anxiety. Terhadap diri kita, bahkan terhadap Tuhan. Bapak Ibu lihat penulis Mazmur banyak sekali menuliskan kekhawatiran mereka kepada Tuhan melalui lagu-lagu, syair mereka, puisi mereka yang dituangkan dalam kitab Mazmur. Contohnya Mazmur 42 ayat 5-11, saya baca beberapa ayat. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tertekan dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 6. Jiwaku tertekan dalam diriku. Bapak Ibu lihat. Tertekan, gelisah, patah semangat, patah hati dan sebagainya. Pemazmur 42 menggambarkan keadaan seorang manusia ketika dia mengalami depresi, tekanan yang berat, kecemasan. Oleh karena dia mengalami tekanan dari para musuhnya. Dia berusaha untuk mengakuinya dengan jujur sebagai langkah penting pertama yang harus dilakukan oleh seseorang. Jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap diri kita sendiri. Sehingga kita bisa mendapatkan jawaban berikutnya. Yang kedua, jawaban Tuhan terhadap kekhawatiran atau kecemasan dan berbagai jenis hal yang sudah saya sebut tadi ada dalam 1 Petrus 5. Bapak Ibu, 1 Petrus 5 memberikan jawaban yang jelas, simple, to the point, gak ada basa-basinya. Dan jawaban ini diberikan oleh seorang psikolog di atas segala psikolog.
Dia adalah seorang yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, tapi menciptakan manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengenal kita secara sempurna. Dia mengerti cara kerja otak kita, cara kerja emosi kita. Semuanya dia mengerti dengan jelas. Sehingga apa jawabannya? Bapak Ibu coba lihat ayat 5-7, saya bacakan untuk kita. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, apa jawabannya yang Tuhan berikan dalam ayat-ayat ini? Jelas hanya satu Bapak Ibu jawabannya. Rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu. Dengan kata lain, kerenan hati, humble. Bapak Ibu lihat ayat 5 dan 6. Bapak Ibu lihat sebelumnya ayat 5 dan 6 ini ditulis sebelum ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiran. Sebelum ayat 7 kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Ayat 5 dan 6 katakan apa? Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak, mengasihi orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebelum kita dapat menyerahkan anxiety kita, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita harus merendahkan diri kita satu dengan yang lain dan merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tiap kali saya baca ayat ini saya hanya ambil ayat 7. Saya tidak pernah lihat ayat 5, 6 yang justru merupakan jawabannya. Saya hanya mengutip, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Tapi sebenarnya jawabannya ada dalam ayat 5 dan 6. Mengapa? Karena Tuhan memberikan solusi untuk kecemasan, untuk kekhawatiran sebelum kita dapat menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak saja harus mengakui dengan jujur bahwa kita sedang struggle dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan depresi dan sebagainya. Tapi kita harus merendahkan diri kita kepada Tuhan, kepada satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kalau kita bisa membalikkan pernyataan ini dengan kalimat pertanyaan, kira-kira begini. Mengapa hati kita penuh dengan kekhawatiran? Mengapa Bapak Ibu? Jawabannya hanya satu. Karena pride, karena kesombongan diri. Pernahkah terbersit dalam pikiran kita kalau masalah kecemasan, kekhawatiran, stres, ketidakpuasan hati, patah hati, putus asa yang sedang kita alami saat ini, akarnya adalah pride, kesombongan kita? Tidak, bukan? Saya pun baru menemukannya ketika saya mempelajari bagian ini dengan teliti. Banyak kali ketika seseorang dealing dengan patah hati, kekhawatiran, depresi, para psikolog akan mengatakan, oh itu karena dia sedang mengalami low self-esteem. Tapi sebenarnya tidak. Jawabannya datang dari seorang yang mengenal kita dengan akurat. Yang mengenal dan tahu siapa kita dengan jelas. Pencipta kita. Dialah yang memberi jawaban. Bahwa akar dari kekhawatiran kita adalah ketinggian hati, kesombongan, pride. Dan bukan rasa rendah diri. Dia adalah psikolog terbesar di dunia yang mengatakan bahwa akar anxiety kita adalah pride. Memang hati kita sering menipu diri kita sendiri Bapak Ibu. Seperti yang ditulis oleh Yeremia pasal 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu, ketika hati kita penuh dengan kekhawatiran, hati kita menjadi licik. Kita tidak dapat melihat kebenaran bahwa Tuhan sudah memberikan jawabannya terhadap kekhawatiran kita. Jangan hidup dalam kesombongan. Hidup dalam kerendahan hati. Mengapa Tuhan mengatakan kerendahan hati adalah jawabannya Bapak Ibu? Karena jikalau kita tidak merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, seringkali itu merupakan sign, merupakan tanda bahwa kita mau menjadi tuan atas diri kita sendiri.
Kita mau menjadi tuan atas orang lain. Kita mau mengontrol jalan hidup kita. Apa yang terjadi terhadap hidup kita, terhadap kesehatan kita, terhadap finansial kita, terhadap semua jalan hidup kita. Kita mau, oh Tuhan, aku yang atur. Kita menganggap Tuhan tidak tahu apa-apa tentang hidup kita. Tuhan tidak mengerti apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita khawatirkan, kita cemaskan. Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Tuhan tidak punya kuasa. Tuhan tidak dapat menolong. Atau masalah kita terlalu sukar bagi Tuhan. Masalah kita atau sebaliknya terlalu sepele untuk dipedulikan Tuhan. Atau saya tidak percaya akan kuasa Tuhan mampu menyelesaikan masalah ini. Bapak, Ibu, adakah pikiran-pikiran ini benar? Tentu tidak sama sekali, Bapak, Ibu. Tuhan tahu semua hal. Tuhan tahu hidup kita. Tahu pergumulan kita besar dan kecil. Tuhan tahu masa lalu kita yang kita khawatirkan. Masa sekarang, masa depan yang kita khawatirkan. Tuhan tahu semua hal. Tidak ada yang tersembunyi dan terlalu sukar bagi Dia. Persoalannya ada pada kita, Bapak Ibu. Yaitu apa? Kesombongan kita, pride kita, menutup mata kita sehingga membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Kesombongan itu membuat kita ingin mengontrol hidup kita dan berpikir bahwa saya dapat mengendalikan semua yang terjadi di sekitar saya. Saya dapat mengendalikan semua hal dengan kekuatan saya sendiri. Dan karena pride itu, kita memegang erat-erat persoalan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita. Kita tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu baca sekali lagi ayat 5. Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya suka sekali tulisan yang ditulis oleh William Barry. William Barry ini adalah seorang licensed mental health counselor yang menuliskan buku khusus berbicara tentang relasi antara anxiety dengan kesombongan. Dia katakan demikian. Berusaha mengontrol adalah sesuatu yang paradoks. Kita percaya bahwa dengan mengontrol kendali akan memberi kita rasa aman dan bahagia. Namun justru sebaliknya, kontrol akan menghasilkan ketidakbahagiaan, kecemasan, dan kekhawatiran yang berlebihan. Dalam pelawatan klien dengan masalah kecanduan, depresi, masalah perkawinan, kecemasan, dan masalah kemarahan yang akut, kami mendapati benang merah yang sama. Itulah kontrol. Kekhawatiran kemudian berusaha menjadi upaya untuk mengendalikan atau keinginan untuk mengendalikan apa yang tidak dapat dikendalikan. Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa mengendalikan sesuatu atau tidak bisa mengontrol sesuatu dalam hidup kita, kita menjadi khawatir. Kita khawatir dan khawatir ini memberikan ilusi untuk kita mengontrol. Tapi pada kenyataannya itu hanya membuat masalah kita makin besar. Dengan demikian kekhawatiran sebenarnya dikaitkan dengan kesombongan. Kekhawatiran berkata, saya seharusnya bisa mengendalikan situasi ini. Saya harus bisa mengatur dunia ini. Pasangan saya, anak-anak saya, kesehatan saya, hidup saya, finance saya. Sehingga kekhawatiran adalah emosi frustrasi pada ketidakmampuan kita untuk menjadi Tuhan Allah. Menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Perhatikan Bapak Ibu. Sampai kita menyerah dan berhenti berpikir, kita bisa menyelesaikan semua kekhawatiran, kecemasan kita, kekuatan kita sendiri. Dan sampai kita berhenti berpikir, Tuhan tidak cukup kasih untuk menolong saya. Tuhan tidak tahu pergumulan saya. Dan Tuhan tidak mengontrol hidup saya. Sampai kita membuang jauh-jauh kesombongan kita. Barulah Tuhan membuka bagi kita pintu pertolongan dengan melepaskan kita dari kekhawatiran yang mengikat hidup kita. Bapak Ibu luar biasa. Kunci atau rahasia yang Tuhan berikan dalam 1 Petrus ini. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau kerendahan hati adalah jawaban terhadap kecemasan, terhadap anxiety kita, apa yang dimaksud dengan kerendahan hati di sini? Jawabannya tunggal, tapi aplikasinya banyak. Pertama-tama, kerendahan hati ini ada berjalan bersamaan dengan tunduk pada otoritas. Bapak Ibu lihat ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, rupanya
Kerendahan hati berjalan bersamaan dengan perintah Tuhan untuk tunduk pada otoritas. Orang muda diminta untuk tunduk pada orang tua. Ketika orang muda belajar untuk tunduk pada otoritas orang tua, maka kekhawatiran akan hilang. Seringkali kecemasan atau kekhawatiran yang ada pada orang muda terjadi karena orang muda berusaha untuk melawan otoritas orang tua. Saya bicara orang tua yang takut Tuhan di sini. Ketika kita melawan otoritas yang berada di atas yang Tuhan sudah pilih dan tempatkan di atas kita, kita mengalami kekhawatiran. Dan sekali lagi semuanya terjadi oleh karena kesombongan kita, karena kita tidak mau menundukkan diri kita. Tapi sebaliknya juga Bapak Ibu, rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain, itu ditulis dalam ayat 5. Berlaku terhadap orang tua dan terhadap anak. Ketika orang tua belajar untuk tidak merasa diri paling benar, paling hebat, paling semua-muanya, maka kekhawatiran dan kecemasan kita akan sirna. Saya beri 2 contoh dalam Alkitab tentang bagaimana kita belajar tentang kerendahan hati. Yang pertama dari contoh Musa, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat Musa. Musa itu Tuhan sendirilah yang memberikan title bagi Musa sebagai manusia paling rendah hati yang pernah hidup di dunia ini. Tidak ada sebelum, tidak ada sesudahnya. Bapak Ibu, tapi saudara-saudaranya dan bangsa Israel ini menentang Musa. Karena apa? Mereka merasa Musa ingin menjadi tuan atas mereka. Mereka tidak mau berada di bawah otoritas Musa, padahal Tuhanlah yang memilih Musa menjadi pemimpin. Mereka merasa, oh Musa ingin membuat kita menjadi budak. Karena itu bangsa Israel dan saudara-saudara Musa memilih untuk tidak tunduk kepada Musa, untuk memberontak kepada Musa. Lahirlah konflik, lahirlah pemberontakan. Tapi bersamaan dengan konflik dan pemberontakan, lahir juga kekhawatiran. Mereka mulai mengkhawatirkan akan makanan mereka, minuman mereka, musuh mereka yang datang menyerang mereka, dan berbagai hal kekhawatiran menimpa hidup mereka. Lihat, jika mereka belajar merendahkan diri mereka di bawah otoritas Musa, tunduk kepada otoritas Musa seperti yang Tuhan perintahkan, maka lenyaplah kekhawatiran dan kecemasan mereka terhadap banyak hal. Karena mereka akan tahu bahwa Tuhan memberi otoritas kepada Musa, Tuhan mengatur Musa, Tuhan mengontrol segala hal, dan Tuhan akan memberikan apa yang terbaik untuk mereka. Bapak Ibu, ini tidak berarti dengan tunduk pada otoritas yang di atas, membuat diri kita diinjak-injak oleh orang lain. Tidak sama sekali. Di sini Tuhan mengajar kita untuk merendahkan diri satu terhadap yang lain. Dan mengubah apa yang bisa diubah, tapi belajar untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah dalam hidup kita. Maka sukacita, damai sejahtera akan mengalir dalam hati kita. Sehingga dengan sendirinya kecemasan, kekhawatiran, anxiety kita akan pergi dari dalam hati kita. Kerendahan hati tidak akan mengubah circumstances kita, tapi mengubah kepribadian dan karakter kita. Membuat kita mampu untuk menerima semua pemberian Tuhan dengan ucapan syukur dan dengan rasa puas. Itulah kerendahan hati. Contoh yang kedua, dari Alkitab juga saya ambil contoh Yusuf, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan Yusuf berdiri di hadapan saudara-saudaranya yang menjual dia belasan tahun lalu dengan status yang berbeda sekarang? Dia bukan saudara bungsu yang dibuli, tapi dia seorang pemimpin nomor 2 di negara adidaya pada masa itu, Mesir. Pemimpin yang paling berkuasa sesudah Firaun, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan Yusuf, bagaimana Yusuf berdiri di hadapan saudara-saudaranya, tapi tidak punya bitterness, tidak punya kepahitan hati, tidak punya kerinduan untuk membalaskan dendam terhadap saudara-saudaranya, terhadap penderitaan yang sudah dia berikan, saudara-saudaranya berikan kepada dia selama belasan tahun tinggal di Mesir. Bapak Ibu lihat perspektif Yusuf sangat berbeda dengan kebanyakan orang lainnya. Dia melihat penderitaannya sebagai sesuatu yang berharga. Yusuf katakan, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yaitu untuk memelihara satu bangsa yang besar. Bapak Ibu, inilah yang ditulis oleh Petrus. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yusuf merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia tidak komplain ketika dia mengalami
masalah yang berat, ketika dia dijual, dia tidak komplain dan dia belajar tunduk kepada Potifar, kepada kepala penjara, karena dia tahu bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik. Dia tidak komplain ketika dia mengalami masa-masa sulit, difitnah oleh istri Potifar dan harus masuk ke dalam penjara, dilupakan 2 tahun oleh orang yang ditolongnya. Bapak Ibu, Yusuf tidak komplain, tapi dia melihat Tuhan mengangkat tinggi dia pada waktu Tuhan sendiri. Ketika Yusuf merendahkan dirinya di hadapan otoritas yang diberikan Tuhan terhadap orang-orang di atasnya dan di bawah tangan Tuhan yang kuat, dia lihat dia hidup bebas dari kekhawatiran. Yusuf dengan mudah menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena apa? Dia belajar lebih dahulu untuk merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Bukan saja di hadapan Tuhan, tapi di atas orang-orang yang berkuasa atas dia. Kata casting atau menyerahkan ini dipakai kata yang sama dalam Lukas pasal 19 ayat 35. Ketika orang-orang melemparkan bajunya di jalan ketika mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Mereka melemparkan bajunya dan mereka mundur ke belakang. Dan seperti itulah yang dibuat oleh Yusuf. Dia melemparkan kekhawatirannya ke bawah kuasa Tuhan karena Yusuf tahu bahwa Tuhanlah yang akan memelihara hidup dia di tanah asing. Itulah kerendahan hati Bapak Ibu. Ketika kita melemparkan semua kekhawatiran kita yang selama ini kita pikir bisa kita handle dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Itulah ekspresi kerendahan hati. Jika kita tidak membuangnya, kita sedang mempertahankan pride atau kesombongan kita. Pride dan kesombongan kita membuat kita menahan diri kita untuk bisa melemparkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan 3 saran praktis sehubungan dengan bagian firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa merendahkan diri terus-menerus di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan di hadapan otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang pertama, bersikaplah bijak dan hati-hati. Ingatlah bahwa kebanyakan orang memikirkan diri mereka sendiri dan bukan memikirkan diri kita. Bapak Ibu, kita tidak perlu merasa perlu untuk menjadi pahlawan bagi semua orang. Tidak ada yang peduli, tapi alihkan perhatian kita dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita kepada apa yang dapat kita lakukan kepada diri kita sendiri. Artinya begini, kadang-kadang kita pikir, oh nanti orang lain pikir saya begini. Apa orang lain pikir saya begini? Apa orang lain? Kita memikirkan apa kata orang tentang kita. Dan ini membuat kita tidak bisa humble, membuat kita tidak bisa lepas dari kekhawatiran. Tanyakan kepada diri kita, keterampilan apa yang bisa saya pelajari? Bagaimana saya bisa membantu orang lain? Bagaimana saya bisa berkontribusi kepada komunitas saya? Jangan pikir apa kata orang lain tentang kita. Percuma Bapak Ibu. Karena itu hanya akan menambah kekhawatiran kita. Yang kedua, latihlah diri kita untuk mendengarkan orang lain dengan empati. Mendengarkan mereka yang sedang susah, yang sedang bergumul dengan penuh rasa empati dan simpati. Kalau kita mendengarkan, belajar memberi telinga kita untuk mendengarkan orang lain, kita akan belajar bahwa oh, kesusahan kita itu nothing dibanding dengan mereka. Oh, ternyata kita lebih beruntung. Oh, ternyata saya bisa buat sesuatu untuk menolong kita. Sehingga rasa empati ketika kita mendengarkan orang lain itu menolong diri kita untuk humble dan menolong diri kita untuk melepaskan kekhawatiran, anxiety, dan berbagai hal negatif dari dalam diri kita. Bantulah orang lain, maka kita akan melihat kita dilepaskan dari kekhawatiran kita. Yang ketiga, yang terakhir, latihlah rasa ucapan syukur kita. Bapak Ibu, apa yang kita syukuri? Coba pikirkan. Penelitian menunjukkan bahwa dengan mempraktekkan rasa syukur, gratitude, adalah teknik yang ampuh untuk memperkuat atau menambah rasa bahagia dalam hati kita. Otak kita ini sulit untuk berpikir positif. Yang sering ada adalah hal-hal negatif. Apa yang tidak saya miliki? Saya kurang ini, saya kurang itu. Sehingga orang yang rendah hati ini dapat bersyukur terhadap apa yang mereka miliki. Mereka dapat menghitung semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Bapak Ibu coba lihat sekeliling hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menghitung begitu banyak berkat Tuhan yang
Tuhan berikan secara gratis dalam hidup kita. Oksigen, sinar matahari, orang-orang yang baik, kesehatan kita, keluarga kita, dan berbagai banyak hal lain yang patut kita syukuri tiap-tiap hari dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, kita diberi kerendahan hati oleh Tuhan. Ketika kita diberi kerendahan hati oleh Tuhan, kita mampu untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, dilepaskan dari kekhawatiran dan sebagainya. Bapak Ibu, kita mungkin terkejut bagaimana mempraktekkan kerendahan hati dapat membebaskan energi kita, membantu kita untuk berhenti khawatir, dan hidup kita menjadi memuliakan Tuhan. Saya percaya di antara kita tidak ada seorang pun ingin hidup terus-menerus dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, patah hati, depresi, dan sebagainya. Mari kita belajar satu hal hari ini. Belajar untuk hidup dalam kerendahan hati. Maka kita akan mampu menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Karena apa? Dialah yang akan memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan hamba percaya sebagaimana hamba diberkati, dikuatkan, bertobat lagi terhadap kebenaran ini. Hamba percaya firman Tuhan hari ini juga akan menjadi berkat untuk tiap Bapak Ibu yang mendengarkannya. Hamba berdoa Tuhan, angkat tiap kekhawatiran kami semua dengan cara membawa kami, merendahkan diri kami di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kami beroleh kelegaan dari kekhawatiran, kecemasan, dan hal-hal lain yang merusak hidup kami. Hamba berdoa Tuhan tolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu bisa siapkan roti, Bapak Ibu bisa siapkan wine atau sirup atau jus apa saja yang Bapak Ibu akan pakai untuk menjadi alat perjamuan kudus hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tapi saat ini kami juga akan masuk lagi dalam perjamuan kudus untuk mengingat kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu yang terjadi di Bukit Golgota di atas kayu salib ketika Engkau mati untuk kami semua, ketika darah-Mu tercurah untuk kami, ketika tubuh-Mu hancur supaya kami semua bisa mendapatkan hidup kekal. Dan kiranya hamba berdoa perjamuan kudus hari ini yang kami lakukan secara online, baik hamba di sini maupun semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti perjamuan kudus ini di rumah mereka masing-masing, kami sekali lagi diberkati oleh perjamuan kudus hari ini. Ketika kami memakan roti, kami meminum anggur, kami diingatkan kembali bahwa kami semua bisa mendapatkan hidup kekal karena ada Yesus yang mati di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan, berkati waktu perjamuan kudus kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Bapak Ibu bisa mengambil sirup, jus, atau wine yang Bapak Ibu telah siapkan. Bapak Ibu pegang di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus juga berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah."
Bapak Ibu bisa mengambil waktu berdiam diri saat teduh sejenak. Doa saya selalu, tiap kali kita mengikuti perjamuan kudus seperti ini, kita tidak hanya sekedar mengingat peristiwa ribuan tahun yang lalu. Tapi mungkin waktu ini adalah ketika kita memakan roti yang adalah lambang dari tubuh Tuhan yang hancur. Ketika kita meminum cawan anggur yang adalah lambang dari darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Mungkin hari ini Tuhan mau kita juga mengambil resolusi baru, kita mengambil komitmen baru lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mati untuk aku. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Inilah waktunya untuk aku juga terus hidup dalam kekudusan, dalam makin melayani Engkau, makin mengasihi Engkau, dan makin menghormati Engkau, hidup terus dalam kekudusan dan hidup takut akan Engkau. Mari kita berdoa sekali lagi, Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Hamba berdoa untuk semua kami, semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti perjamuan kudus hari ini. Seperti yang hamba sampaikan tadi, kiranya hari ini kami semua ada waktu kembali untuk kembali merenungkan peristiwa di atas Bukit Golgota. Ribuan tahun yang lalu. Tapi hari ini juga mungkin adalah waktu di mana kami semua harus mengambil komitmen baru, resolusi baru di hadapan Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami harus hidup di hadapan Engkau di tengah zaman, di tengah masa-masa dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan sekarang. Kami mengambil satu komitmen untuk terus hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Engkau, terus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini, tapi di atas semuanya terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan dan rangkaian ibadah hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya selamat ulang tahun untuk Pak Pendeta Riki Lomban tanggal 2 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat, tundukkanlah kepalamu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. There may be storms that won't move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace. 'Cause they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
me see you, and my faith will be my sight. And all my present sufferings will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, as they go on forever, they still go on forever, they still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today.